Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas tentang head nozzle karburator. Nah, apa sih itu head nozzle karburator? Jenis-jenisnya seperti apa aja? Terus fungsinya buat apa Mister? Nah, di sini Mister akan bahas tuntas. Makanya ikutin terus ya supaya tidak salah kaprah tentang head nozzle juga tipe-tipe head nozzle berikut ini. Oke, cekidot gan. Mungkin ada yang penasaran tentang head nozzle ya. Nah, mungkin kalau nozzle kalian udah pernah dengar, pilot jet sudah pernah dengar, main jet sudah pernah dengar ya, jarum skep udah pernah dengar. Nah, head nozzle mungkin ada yang udah dengar atau belum. Nah, ini Mister mau tunjukkan pertama letak head nozzle itu di mana sih Mister? Head. Nah, ini head itu tentu dalam bahasa Indonesianya kepala ya. Nah, posisinya ini Mister di semua tipe karburator juga sama ya, pasti ada head nozzle-nya ya. Nah, ini Mister di sini mau tunjukkan, ini saya punya PWKKX ya. Nah, letaknya head nozzle itu di sini. Nah, di sini ya. Nah, saya buka dulu ya supaya lebih jelasnya lagi ya. Head nozzle, saya buka dulu si head nozzle-nya ya. Nah, saya buka dulu ya ini si skepnya supaya terlihat head nozzle karburatornya kan. Nah, ini contoh di PWK ya. Nah, si head nozzle itu ini. Nanti kita bahas lebih lengkap dan detail. Ini ya. Letak pertama head nozzle. Selanjutnya saya mau ngambil karburator yang PE. Kita lihat juga ada head nozzle-nya ini ya. Nah, ini sekarang kita yang PE. Nah, saya sekalian bongkar aja deh ya supaya paham posisi head nozzle-nya ya. Nah, itu yang dimainin sama kucing itu nozzle, ini head nozzle-nya ya. Bentar. Saya buka dulu supaya sekalian paham ya. Jadi saya menjelaskan, pingin yang nonton paham dulu, terutama yang awam ya. Yang awam itu saya bukan mengguru yang pintar ya. Tapi di sini saya untuk yang paham lebih, yang awam lebih paham ya kan. Nah, di sini saya udah buka karburator PE, ini sebagai contoh aja ya karburator PE. Nah, sini ada pilot jet, main jet, dan di sini ada head nozzle ya, head nozzle. Ini si Cimot ganggu terus, nggak apa-apa, oke. Ini kucingnya settingan Sudco, dia udah pintar setting karburator. Nah ya, terlihat sekali ketika dibongkar, ini ada head nozzle ya. Head nozzle-nya itu ada beberapa tipe seperti contoh berikut ini ya. Nah, ya. Ini yang udah dibongkar total, ini yang belum. Nah, lihat ya. Head nozzle itu ada beberapa tipe. Di sini saya contohkan ya. Tipe mendem. Nah, ini mendem ya. Tipe menonjol ya. Ini tipe mendem, ini tipe menonjol. Selanjutnya ada head nozzle yang tipe belah. Nah, ini Mister contohkan seperti ini. Nanti contoh modifikasinya juga. Nah, tipe belah seperti ini ya. Jadi setengahnya ada, setengahnya hilang ya. Terus ada tipe yang runcing. Nah, contoh nih di sini. Nah, head nozzle ini tipenya runcing. Bentar saya buka dulu ya. Ini ya, yang ini ya. Bentar. Oke. Saya ditemani kucing racing ya. Kucing racing yang baru. Dia pinter tuh. Dia udah bisa setting karburator Sudco, CPO, Abou Hawa, terus ini Mikuni, Yoshimura. Dia pinter, elektron juga bisa kemarin itu. Nakal ya. Ada selingan aja dah. Ini pingin ikut terus kucing baru. Oke, nah. Ada lagi juga head nozzle yang tipe begini ya. Tipe belakangnya belah. Nah, seperti ini ya. Belakangnya nggak ada. Nah, seperti ini alias belah. Seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Ditambah ada runcingnya. Nah, ada bagian runcing. Ini tujuannya untuk apa sih Mister? Yang menonjol dengan yang mendem, terus yang belah setengah dan belah setengah plus ada runcingnya. Oke, di sini Mister akan bahas juga ya. Akan bahas habis, bahas tuntas ya. Nah, tapi sebelum saya bahas head nozzle, saya bahas komponen pendukung ya, atau komponen yang berkaitan langsung dengan si head nozzle ini ya. Sebetulnya sudah saya bahas kemarin-kemarin tentang nozzle, head nozzle, jarum skep, dan main jet. Dan sekarang head nozzle ya. Nah, ini dia ya. Ini saya contohkan pada PE dulu ya. Nah, ini kan head nozzle. Jadi head nozzle ini berkaitan erat langsung dengan main jet. Ini posisi main jet ini ya. Terus ini dengan nozzle, saya buka ya. Nah, nozzle. Main jet, nozzle. Nah, selain itu, naik turun jarum skep ini di dalam ini ya. Di dalam tuh. Ini di dalam head nozzle dan nozzle ya. Saya jelaskan secara singkat lagi ya. Karena saya nggak mungkin menjelaskan tanpa komponen terkait juga saya jelaskan. Jadi supaya lebih paham dan mengerti ya. Nah, mungkin kalian tahu tugas dan fungsi suatu karburator. Misalnya
pilot jet sama setelan angin itu putaran bawah, Bang. Terus jarum skep itu putaran tengah. Main jet itu putaran atas, Bang, sama power jet. Ya, betul. Nah, yang dimaksud itu di sini ya. Saya jelaskan supaya yang awam paham tentang dasar-dasar dari karburator. Jadi, sebelum melangkah ke head nozzle, kalian harus paham. Di sini ada pilot jet ya. Ini setelan angin ya. Setelan angin ke sini. Ini itu berguna pada putaran rendah ya. Terus jarum skep ya. Jarum skep juga ada beberapa tipe jarum ya yang naik turun boros tidaknya jarum skep ya. Seperti ini Mister punya beberapa tipe jarum ya. Nah, beberapa tipe jarum. Nah, ini beberapa tipe jarum ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang panjang, ada yang pendek, menentukan boros tidaknya ya. Terus klipnya ini nih. Nah, klipnya ya. Ada makin ke atas ya, makin irit, makin ke bawah, makin boros ya. Nah, ini atas ya, posisi atas. Jadi makin atas, makin irit, makin bawah, makin boros. Ini saya punya JJY ya. Dan banyak lain sebagainya. Untuk jarum bisa cek linknya di deskripsi aja deh ya. Nah, selanjutnya selain jarum, kita bahas singkat dulu ya sebelum melangkah ke head nozzle. Ada nozzle. Nah, nozzle ini ada yang seperti yang sudah saya jelaskan di video yang udah atau di video kemarin. Ada beberapa tipe ya. Ini meskipun udah saya bahas, tapi saya bahas ulang ya. Nah, untuk tipe-tipe nozzle, ini ada yang nozzle-nya 8 lubang, 30 lubang, 16 lubang, 18 lubang, macam-macam ya. Semakin banyak lubang nozzle, ini itu campuran udaranya makin banyak ya. Makin banyak, tapi membutuhkan si main jet ukurannya yang lebih besar. Misalnya dengan spek yang sama. Misalnya speknya sama seperti ini ya. Spek motor ini sama, nggak ada yang dirubah. Ketika pakai head nozzle yang ukuran 8 misalnya ya. Ini pakai ukuran 8 lubang. Itu si nozzle-nya itu main jetnya paling ini contoh misalnya cuma 142. Tapi ketika pakai nozzle dengan lubang banyak ya. Misalnya jadi 30 saya ganti yang ini. Ini main jetnya minta ke jadi 148 atau 145 misalnya. Naik 1 atau 2 step dari standar. Kenapa? Meskipun speknya sama tapi tidak diubah karena si campuran udara yang melalui lubang-lubang nozzle ini ya harus berbanding lurus dengan seimbang dengan ukuran main jet ya. Itu ya. Udah saya bahas untuk head nozzle. Untuk nozzle silahkan cek linknya di deskripsi. Nah, kaitannya kenapa dengan antara nozzle, dengan head nozzle, dengan jarum skep, dengan ini ya, dengan main jet adalah seperti ini. Posisi pilot main jet, posisi nozzle ya. Dan selanjutnya ini head nozzle ya. Ini maaf saya bahas ulang lagi. Siapa tahu ada yang belum simak dan siapa tahu ada yang belum paham. Nah, posisinya seperti ini ya. Kalau secara awam posisinya seperti ini. Ini main jet. Ini nozzle, ini head nozzle ya. Kenapa disebut head nozzle? Karena ini ada kepalanya dari si nozzle. Nah, seperti ini ya. Jadi, naik turunnya si jarum skep ya. Ada di dalam head nozzle ya. Oke, seperti ini ya. Sekarang lanjut ke pemahaman berikutnya ya. Nah, si posisi nozzle ini, head nozzle ini menentukan boros tidaknya serta homogen tidaknya si campuran bahan bakar. Karena semakin kabutnya makin banyak, makin kecil partikelnya itu lebih mudah terbakar ya. Jadi otomatis respon akselerasi dengan top speed dan tenaganya jauh lebih baik. Makanya ukuran nozzle itu ada beberapa banyak jenis dan lubang ya. Nah, contoh yang sederhana aja dulu head nozzle dari lubangnya ya. Nah, ini perhatikan. Ini saya ada 2 contoh ya. Sebetulnya banyak sih. Belum saya copot di semua karburator saya. Ini karburator sebagian ya, karena sebagian saya simpen di dalam kemasannya masing-masing ya. Oke, nah pertama dari lubangnya. Ini 2 tipe yang berbeda. Mungkin di video nggak terlalu jelas ya kan. Ini saya punya 2 head nozzle ya, 2 head nozzle. Yang kanan ini lebih besar lubangnya dibanding yang kiri. Nah, yang kanan ini lebih besar dibanding yang kiri. Yang kiri yang lebih besar ya. Yang kiri ini lebih besar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang kiri ukurannya lebih besar. Mungkin di video nggak terlalu kelihatan jelas banget ya. Yang kiri ini lebih besar, yang kanan ini sedikit lebih kecil. Nah, kalau yang kiri ini lebih besar, otomatis semburan bensinnya ini lebih banyak ya.
Dan yang kanan ini lebih sedikit ya. Gitu ya. Selanjutnya dari tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada yang mendem. Nah, seperti ini contoh ya. Ini yang menonjol. Saya ambil juga ini supaya adil, saya ambil yang PWK aja dulu ya. Saya di sini pakai PWK originalnya KX dengan saya contoh Kawahara. Mana ya Kawahara? Oh, ini dia si Kawahara. Nah, saya buka dulu ya skepnya ya. Oke, sekarang mumpung si kucing racingnya diam, sekarang saya bahas. Nah, ini saya punya Kawahara ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini Kawahara 34, ini KX 28, tapi nggak apa-apa. Ini saya tidak bahas ukurannya ya. Saya bahas tentang head nozzle-nya ya. Nah, kelihatan mungkin di sini lihat head nozzle si Kawahara sedikit lebih mendem ya. Nah, sedikit lebih mendem. Sementara si KX ini sedikit lebih menonjol tuh. Ya, menonjol banget nih kalau dilihat dari sini, menonjol banget ya. Tuh, kelihatan kan? Kalau ini agak mendem sedikit tuh, agak mendem sedikit. Nah, si Kawahara, si KX tuh jauh kan? Tuh, ini mendem, ini menonjol. Nah, bagi saya yang ini tapi kembali kepada settingan dan keperluan mesin. Yang menonjol ini responnya lebih bagus ya. Pengkabutan bahan bakar juga responnya lebih bagus ya, lebih cepat tersalurkan ke ruang bakar. Jadi ketika gas speed masuk ke sini ya, gas speed itu aliran kecepatan udara masuk ke ini ya, ke venturi. Nah, ini menyemburkan bensin. Kalau yang mendem itu agak kurang responnya dibanding dengan yang menonjol. Jadi saya jujur suka yang menonjol-menonjol ya. Jangan berpikiran menonjol yang lain ya. Itu nggak boleh berpikiran mesum ke sana. Nah, ini ya menonjol lebih bagus responnya. Ditambah lagi ada dengan teknologi yang lebih bagus lagi. Nah, seperti ini. Ini belah setengah ya. Belah setengah, kalau ini jujur ya ini hasil modifikasi saya. Jadi saya gerinda sendiri ya. Tapi ada yang head nozzle, ada sih yang udah jadi seperti ini head nozzle sebelah. Contohnya misalnya pada Mikuni PM ya. Mikuni PM itu standarnya original Ninja RR, RGR juga Mikuni PM 28. Itu head nozzle-nya udah belah begini, udah belah setengah. Nah, ini belah setengah ini responnya lebih bagus lagi juga. Ya. Jadi, nah, kalau yang belah setengah, bentar saya pasangkan ya sebagai contoh supaya paham. Karena percuma ya ngejelasin tanpa paham juga, saya nggak mau seperti itu. Saya jelasin harus detail dan paham. Walaupun durasi agak panjang dikit, nggak apa-apa. Yang penting paham daripada setengah-setengah ya. Nah, misalnya depannya ini utuh ya, sementara belakangnya coak. Nah, coak ya, belakangnya coak ya. Nah, itu responnya lebih bagus karena, nah seperti ini ya. Saya jelaskan. Tekanan ya, dari sini kan udara masuk gas speed ya. Ini hanya sebagai contoh ya, ini merek, abaikan merek yang ada di sini ya. Mau Kawahara, mau Nibi, mau Uma, dan lain sebagainya, mau PWK, abaikan. Nah, ini tekanan di belakang ya, tekanan di belakang head nozzle itu lebih beda ya. Ini lebih sedikit tekanan di belakang ya. Jadi respon semburan si bahan bakar itu muncratnya itu lebih cepat ya. Jadi lebih cepat 0, beberapa sekian sekon lah pokoknya dibanding dengan yang tipe utuh biasa. Ya, ini terlepas dari panjang atau pendek. Ini kebetulan saya pakai yang mendem. Lebih bagus lagi yang tinggi sama belah. Jadi bisa dimodifikasi, tinggal pakai gerinda. Saya pakai gerinda tangan atau gerinda selepan, gampang lah dilubah seperti itu, bisa dikikir juga ya kan ya. Nah, jadi si tekanannya itu beda ya ketika head nozzle posisinya ini di venturi misalnya. Tekanan depan dengan belakang itu beda. Jadi semburan bensinnya itu nyembur ke sini itu lebih responnya lebih cepat ya. Itu ya. Selanjutnya dari tipe yang ini yang ada coakan. Oh ya lupa ada yang kelewat. Kalau menentukan panjang mendem atau tidaknya seperti tadi gampang. Tinggal pakai sigmat, kita ukur, kita pakai sigmat ya. Kita ukur aja ya. Nah, kita ukur. Nah, contoh seperti ini ya. Saya punya ini ya. Ini saya pakai yang standarnya Nibi PE28 ini. Contoh ya ini. Ini tingginya 11,6. 10,6 ya. 10,6. Ini 10,6. Saya ukur yang satunya lagi. Ini dari yang merek apa ya?
Kalau nggak salah itu DKT kalau nggak salah, tapi lupa lagi apalah, terserah mereknya ini. Kita ukur ini cuman 9,9 ini. Ini berarti yang ini cenderung lebih mendem ya. Yang ini cenderung lebih mendem. Yang ini cenderung lebih menonjol ya, seperti ini ya. Tapi nanti pengukuran yang bagus itu tentu diukur langsung di sini ya. Nah, seperti ini ya. Diukur langsung menonjolnya berapa ya, seperti ini tadi ya. Nah, jadi menentukannya seperti itu ya. Yang menonjol responnya lebih bagus. Yang ke bawah sedikit itu agak lama, tapi ada keunggulannya. Yang ini sedikit lebih irit ya. Ini sedikit lebih irit dibanding dengan yang menonjol begini. Terus ukuran lubang seperti yang tadi dijelaskan ya, ukuran lubang ya. Nah, ukuran lubang yang gede itu juga lebih boros ya. Yang kecil itu lebih irit ya. Karena kenapa? Karena begini ya karburator itu. Nah, ini kan nozzle ya. Tadi head nozzle. Nah, si head nozzle ini pertama duluan head nozzle, langsung selanjutnya nozzle dengan beberapa lubang ya. Nah, bagian ini yang terendam bensin. Jadi si pilot jet dan bagian ini nozzle-nya ini yang kerendam bensin cuma segini ya. Nah, ini kan mangkuk ini terisi bensin ya. Nah, taruhlah seperti ini, mangkuk ini kan terisi bensin tuh. Seginilah taruhlah ya misalnya. Ini kan kerendam. Nah, pada bagian lubang-lubang nozzle ini angin ini masuk ya, memecah molekul-molekul. Nah, kalau lubangnya makin banyak, angin makin banyak makin banyak, jadi si pengkabutan itu lebih kecil, bahan bakar itu dikabutkan lebih kecil, tapi harus diimbangi dengan main jet yang gede. Kalau biasanya lubangnya banyak, nozzle-nya harus diimbangi sama main jet yang gede. Otomatis lebih boros ini, meskipun speknya sama. Kalau yang lubangnya 8, misalnya seperti ini, main jetnya bisa kecil, jadi agak sedikit lebih irit ya dibanding dengan yang nozzle banyak. Memang secara teoritis anginnya lebih banyak, tapi diimbangi lagi juga dengan main jet lebih gede. Jadi harus ini ya, diimbangi dengan main jet besar. Nah ya, dari sini nyembur. Nah, ditentukan selain dari ukuran main jet ya. Ini lubang main jet kan banyak-banyak ukuran ya. Lubang main jet. Tentu juga dari lubang head nozzle ya. Karena dari bawah bensin disedot lewat lubang main jet, diolah dengan semburan angin lah katakanlah seperti itu dari lubang-lubang nozzle, terus disalurkan ke head nozzle. Jadi nyemburnya di sini ya, di head nozzle ini. Jadi nyemburnya di bagian sini. Nah, si kabut bensin bahan bakar itu ini angin nyemburnya di sini. Nah, nyemburnya di sini ya. Srot masuk ke ruang bakar, atau kalau pada 4 tak itu masuk ke ruang intake dan klep. Kalau pada motor 2 tak masuk ke lubang red valve, intake, red valve, ruang bilas, langsung naik ke lubang-lubang silinder, transport dan lain sebagainya ya. Oke, seperti itu ya. Dan ada satu lagi teknologi yang lebih oke lagi, yang lebih mantap, lebih gila, dan otomatis lebih boros lagi ya kan. Nah, ini ya, yang belah seperti ini. Dan juga ada coakannya. Nah, ini untuk memaksimalkan respon ya. Untuk memaksimalkan respon udah menonjol, belahnya setengah, ada coakan, makin gile dong. Iya, makin gile, makin boros. Nah, ini contohnya di Airstrike ya. Ini saya pakai CPON Racing Airstrike ya. Ini sebagai contoh untuk merek. Ini responnya lebih oke. Lebih boros, tapi performa mesinnya juga aduhai gila banget ya. Jadi itu, ini modifikasi seperti ini bisa gampang, tinggal pakai kikir ya, seperti yang saya tadi lakukan. Nah, ini aja saya pakai gerinda, tinggal pakai kikir aja. Misalnya, saya pengen ngerubah, kalau beli mahal atau susah, udah tinggal rubah aja. Ini udah dicoak begini, tinggal pakai coakan depan. Tapi bang, kalau coakan depan aja gimana bang? Bisa, tapi saran saya sebelum dicoak depan, lebih baik belakang dulu diginiin, baru depan. Ini boros banget. Terus kalau ngegedein ini gampang, tinggal dirojok aja, digedein, misalnya pakai alat rojok atau apalah, bor kecil rojok kalau pingin gedein. Tapi harus seimbang ya, jangan sampai motor standar, wah saya pingin ngencang motor standar, ini diginiin, spek standar diginiin ya, dicoak belakangnya, coak depannya, lubangnya digedein, hasil keborosan, kebasahan, yang ada motor bukannya lari tapi malah boyok ya. Jadi harus ini ya, harus sekali lagi harus sesuai ya.
antara head nozzle, nozzle, jarum, dan juga si main jet. Ya, harus seimbang ya, jangan sembarangan. Jadi kesimpulannya head nozzle dengan mendem itu lebih irit responnya tapi sedikit kurang ya. Yang bagus itu yang nozzle lebih menonjol. Dan yang lebih oke lagi setengah belah dan juga ada coakannya. Itu lebih oke lagi ya, terutama untuk balap, untuk motor yang membutuhkan spek bahan bakar yang lebih prima, yang lebih banyak, yang lebih boros, yang lebih basah. Tentu head nozzle dengan tipe tersebut lebih oke ya. Udah setengah, ada coakan, makin mantap tapi makin boros. Oke, itu aja mungkin, takutnya durasinya terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan kata atau ada kelebihan kata. Bagi ada yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Karena saya juga di sini sama-sama lagi belajar. Saya tidak merasa lebih pintar, tapi kalau ilmu diamalkan walaupun sedikit, maka akan bermanfaat. Oke, pokoknya itu aja. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.